Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama supaya dilancarkan jaringan sehingga kita dimudahkan dalam proses belajar mengajar. Doa dimulai. Selesai. Ya. Ya, sebelum kita mulai, kita menyanyi dulu Indonesia Raya supaya bersemangat ya. 2, 1. Indonesia. Indonesia merdeka. Ya, bagus. Sudah. Ya. Jadi pekan lalu kita masih ada yang ingat nak? Pekan lalu belajar apa kita? Pekan lalu waktunya di sekolah belajar mengenai kandungan dan manfaat sayuran. ya, manfaat kandungan dan manfaat sayuran. Ya, bagus. Jadi hari ini kita belajar mengenai teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan bahan pangan khususnya sayur-sayuran ya. Jadi kita ketahui bahwa teknik pengolahan bahan pangan itu ada berapa macam? Ada yang tahu ada berapa macam teknik pengolahan bahan pangan? Ya. Ada dua. Ada dua, betul. Yang pertama adalah teknik pengolahan secara Memasak. Hah? Panas basah dan panas kering. Iya, betul. Jadi yang pertama adalah teknik pengolahan panas basah. Dan yang kedua adalah teknik pengolahan panas kering. Ya, yang panas basah ini seperti teknik merebus, ya, boiling. Kalau anunya boiling. Jadi kalau bahan pangan itu direbus, dikasih penuh itu airnya baru direbus bersama dengan air, itu namanya boiling. Nah, terus yang kedua ada namanya teknik merebus menutup bahan pangan. Jadi kalau kita memasak bahan pangan ya ditutup saja sebagian, yang penting tertutup itu sama air atau cairan, ya baru direbus dengan api kecil supaya jangan hangat. Itu namanya poaching ya, teknik merebus dengan apa itu nak? Teknik merebus dengan menggunakan menutup bahan pangan. Terus ada yang ketiga, ada namanya bracing. Ada yang tahu nak apa itu bracing? Teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan. Betul. Jadi teknik merebus bahan pangan makanan dengan sedikit cairan. Jadi dia itu cairannya setengah dari bahan pangan. Ya, setengahnya. Jadi kalau bahan pangannya 10 cm berarti cairannya cuma 5 cm saja. Ya, itu namanya bracing. Ya. Jadi biasanya itu dikasih kecil juga apinya, jangan kencang. Ya, dikasih kecil supaya jangan hangus. Dan kadang-kadang biasa dikasih besar supaya itu aromanya itu keluar, aroma dari bahan pangan itu bisa keluar. Terus ya yang keempat itu ada juga namanya stewing ya. Ada yang tahu nah apa yang dimaksud dengan stewing? Stewing Teknik memasak dengan air sedikit. bukan, itu yang memasak dengan air sedikit itu namanya ya stewing. Teknik menyetup atau menggulai. Betul ya, teknik menyetup atau menggulai ya. Biasa kalau kalian menggulai membuat apa itu ayam gulai begitu, itu namanya stewing ya, teknik menggulai. Jadi airnya sedikit, di cairannya sedikit ya, dimasak secara perlahan sampai diaduk ya. Terus ada juga namanya teknik steaming ya. Steaming ya. Teknik apa itu, Pak? Ada yang tahu apa itu artinya steaming? Teknik steaming. Hairul, apa itu steaming? Mengukus. Ya, betul. Teknik mengukus. Teknik mengukus ya. Biasanya kalau kalian mengukus nasi ya, itu mengukus nasi kalau sudah dimasak sedikit biasanya dikukus itu nasi. Atau biasa kalau kita mau rebus ubi supaya bagus hasilnya ya, biasa dikukus ubinya supaya lembut ya, dikukus. Jadi airnya dulu mendidih, baru dikasih turung itu air dikukus itu bahannya, bahan pangannya. Itu namanya teknik mengukus ya. Terus ada juga namanya simmering. Apa simmering itu artinya nak? Simmering Teknik mendidih. Betul, teknik mendidih ya, teknik mendidih. Jadi dikasih mendidih dulu itu cairannya, sudah mendidih baru
masukkan bahan pangannya ya. Oke. Nah, terus yang kedua adalah teknik pengolahan pangan panas kering atau bahasa Inggrisnya dry heat cooking. Ya, jadi dia ini tidak menggunakan air ya. Dia itu menggunakan minyak saja, minyak atau tanpa minyak. Nah, jadi teknik mengolah bahan pangan tanpa menggunakan cairan. Dia menggunakan minyak. Ya, ada berapa macam ini. Ada yang namanya deep frying ya. Nah, ada yang tahu nah apa itu deep frying? Teknik menggoreng dengan minyak banyak. Betul. Teknik menggoreng dengan minyak banyak. Jadi ini biasanya kalau kita membuat keripik kulit ubi atau keripik daun bayam, nah ini biasa dipakai menggoreng dengan minyak banyak supaya bisa renyah ya. Kalau kita menggoreng kerupuk Teknik juga, apa itu, Pak? itu namanya teknik menggoreng dengan minyak banyak. Kalau bahasa Inggrisnya adalah deep frying ya, deep frying, menggoreng dengan menggunakan minyak banyak. Teknik pengolahan panas kering ini, pengolahan panas kering ya. Terus yang kedua pengolahan panas kering ada namanya menggunakan minyak sedikit. Kalau bahasa Inggrisnya menggunakan minyak sedikit apa nak? Bahasa Inggrisnya Apa, Pak? menggunakan minyak sedikit. Kalau kita menggoreng dengan menggunakan minyak sedikit. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Hah? Betul, shallow frying. Jadi kalau kita menggoreng gunakan minyak sedikit itu namanya shallow frying ya, ya. Terus yang ketiga pengolahan panas kering ada namanya sautering ya. Apa itu sautering nak? Betul. Jadi sautering itu teknik menumis. Kan biasa kok kalau mau menumis ini, menumis sayur kangkung misalnya. Kalau itu kangkung biasa ditumis ya. Di bahanunya dulu, bawahnya bawang merah, bawang putih ditumis dulu. Nah, baru dicampur sayurnya, itu namanya sautering, teknik menumis. Ya, teknik pengolahan bahan pangan secara kering juga. Nah, terus yang keempat itu ada juga namanya teknik memanggang ya, atau baking. Biasanya kalau kalian buat apa ini nak? Buat memanggang roti ya. Ya, membuat roti itu biasa itu dipanggang. Nah, itu namanya baking ya. Terus ada juga namanya kalau membakar ikan, namanya teknik membakar ya, teknik membakar. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu teknik membakar bahasa Inggrisnya? Apa itu ribet sekali? Teknik membakar, grilling ya, jadi grilling, teknik membakar. Jadi biasanya itu kita mau dapat aroma yang hangus-hangusnya ya biasanya dibakar, misalnya membakar. Teknik apa itu membakar, Pak? Teknik grilling. Jadi itu langsung saja ditaruh di atas wajan tanpa minyak, langsung dibakar biasa ya, atau disikat. Teknik ini berbeda dengan teknik pengasapan ya. Kalau pengasapan beda dengan memanggang grilling. Kalau pengasapan itu asapnya yang dipakai, asapnya yang digunakan sehingga itu bahan pangan itu bisa awet sampai 3 hari ya. Iya, kalau ikan asap itu awet ya. Ini teknik lain yang di luar dari itu ya, seperti bahan pangan itu kita mau biasanya kita haluskan dulu ya, seperti bawang merah, bawang putih itu dihaluskan, namanya teknik menghaluskan kalau sebelum dimasukkan ke bumbu. Terus ada juga yang mencampur ya, teknik mencampur. Jadi bahan pangan itu kalau kita mau campur seperti mau membuat es buah ya ya harus dicampur. Ada juga menyaring, kalau kita mau membuat jus supaya dapat yang halus ya biasanya disaring ya. Jadi ada juga teknik lain ya, seperti kalau kita mau menghaluskan bahan pangan ya namanya teknik menghaluskan. Kalau mau yang kedua itu mencampur, biasanya kalau kita mau campur bahan pangan ya namanya teknik mencampur bahan pangan seperti es campur. Kalau kita mau menghasilkan jus yang halus biasanya disaring, namanya teknik menyaring ya. Nah, terus ada juga yang
bahan pangan juga tidak perlu diolah, ya tidak dimasak. Ya sepertinya kalau kita mau membuat rujak misalnya, ya tinggal dikupas saja, tidak usah dimasak. Nah, biasanya ini ya kalau yang tidak memasak ini ya kandungan gizinya itu tidak rusak, ya langsung aslinya. Tapi yang penting diingat sini, sebelum dikupas atau ya harus dicuci dulu, dicuci bersih supaya itu kuman-kuman yang ada di kulitnya jangan masuk di tangan dan tercampur di bahan pangan kita. Oke, ada pertanyaannya? Silakan bertanya yang mau bertanya. Tidak juga. Tidak ada, paham Ji? Paham. Jadi oke. Kalau tidak terlalu jelas. suara aku tidak terlalu jelas, masa? Iya Pak. Padahal Tidak bisa suara atap Pak. Padahal besarnya nih suara aku ini, pakai lagi mic. Terima kasih Pak. Aduh, tidak pakai mic kok barangkali. Tidak jelas ke suara atap Pak. Masa kalau pakai mic jelas. Oh, saya di sekolah mungkin ini jadi tidak terlalu jelas ki memang kalau di sekolah karena Jaringan. jaringan kurang bagus. Jaringan jelek Iya. di kapan jaringan? Di sekolah jelek juga Pak. jelek jaringan di sekolah. Iya kurang kedengaran yang tadi Pak. Tuh karena sudah tidak ada pertanyaan. Pak Angin FG Pak. Hah? Iya pokoknya di Iya. situ. Jadi untuk Hairul nomor berapa Hairul? Ada aja Hairul kah? Nggak ada Hairul. Nur Maulida nomor urut 27. Apa nomor Oke, 16 Pak. hadir. 16 yang tadi sudah itu. Nomor 16 Berapa? 21 Pak. berapa sudah nih? Hah? Ya, Pak. Kalian sudah jadi 21, lagi Pak. disebutkan yang belum? Berapa lagi? Nggak ada Mina? Hah? Apa? Nomor 21 Pak. 21 itu Nabila Anggreni sudah tuh. Sudah. Pak. Iya, yang sudah jangan disebutkan lagi karena sudah di kode. Dewa Pak Alpaji. Siapa? Yang lain bagaimana ini? Apa masalahnya? Nggak ada kode. Pak. Deng. Dia mana dia? Hah? Dia. Nomor 6 ada Ji dia. Ah, ini dia tidak ada. Baru ada ya. Hairul mana Hairul? Ada aja Hairul, ada saya lihat ada Hairul masuk. Yasmin Pak. Ada Pak. Yasmin. Ada sudah Yasmin sudah. Saya sudah kode. Nggak ada Midi? Oke. Iya Pak. Kalau sudah tidak ada, kita tutup saja materi ini dan silahkan kalian kerja tugas nanti saya kirimkan di WA. Oke? Ya, sudah ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.